Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan siri halaqah Majelis Ilmu bersama Tafsir Al-Munir yang kita sudah mula siri pertamanya awal Ramadan ya. Sekarang kita sudah berada bulan Muharram. Jadi berapa bulan berarti? Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Masuk bulan kelima. Kita bersama tafsir surah Al-Fil, Tafsir Al-Munir, Tafsir surah Al-Fil. Kita ambil poin kelima yang merupakan pengajaran dan pedoman hidup yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili bagi membuat rumusan tentang surah Al-Fil. Untuk ambil berkat kita baca sama-sama dulu karena lama sudah kita tidak baca surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية. Dalam menerangkan tafsir ini, poin nomor 5, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah mengatakan kemusnahan dan kebinasaan tentara bergajah karena lontaran anak batu dari burung yang digambarkan dengan bentuk yang buruk untuk menunjukkan tentang kebencian Allah terhadap kekufuran dan kekerdilan diri dan keinginan mereka pada sisi Allah. Itulah pelajarannya, bahwa mereka itu hina pada sisi Allah karena bercadang ingin meruntuhkan Ka'bah, lalu Allah musnahkan mereka hanya dengan burung saja. Mereka diibaratkan seperti daun-daun kering atau jerami yang layu yang diterbangkan angin. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka seperti buru yang daun kayu yang sudah hancur. Daun itu juga seperti sisa-sisa daun yang dimakan binatang. Begitulah jadinya badan manusia dan gajah tadi yang tegap, yang gagah perkasa kononnya menurut mereka. Ia bagaikan perkumuhan binatang, macam kotoran binatang jadinya. Kenyataan tersebut menunjukkan tentang kehancuran mereka yang lengkap. Karena Allah mengumpamakan kehancuran mereka seperti najis yang terungkai dari komponennya. Macam najis tadi berkumpul, sekarang sudah berselera. La haula wala quwwata illa billah. Walau bagaimanapun, perumpamaan itu ditampilkan dalam batas manhaj Quran dan menurut tata kesopanan yang tinggi. Seperti firman Allah yang mengumpamakan Nabi Isa dan ibunya. Kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya dulu memakan makanan. Maknanya apa? Manusia biasa, bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan, manusia biasa, makan biasa katanya. Allah mengenakan azab kepada tentara bergajah dan tidak dikenakan kepada kafir Quraisy yang menggantungkan berhala di dinding Ka'bah, karena tujuan mereka orang yang bergajah ini hendak meruntuhkan Ka'bah, dan perbuatan itu adalah suatu pencerobohan ke atas hak manusia. Kenapa Abraha yang berhasrat nak menghancurkan Ka'bah dihancurkan Allah, dan orang kafir yang menggantungkan berhala di sekeliling Ka'bah tidak diganggu? Katanya. Kenapa? Ini analisis Prof. Wahbah. Sementara meletakkan berhala di dalam Ka'bah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka kononnya alasannya, kenapa ada berhala? Kami bukan menyembah berhala. Kami hanya menyembah Allah. Tapi berhala inilah perantaranya. Mesti pakai perantara menurut akidah syirik mereka. Walaupun dalam masa yang sama mereka melanggar hak Allah juga, namun hak manusia diutamakan dalam hal ini dari hak Allah. Tentara bergajah menjejaskan hak manusia karena nak meruntuhkan Ka'bah itu kan hak manusia untuk beribadat kepada Allah, mengungkapkan cintanya kepada Allah, keimanannya kepada Allah, takutnya kepada Allah, rasa risaunya, rasa cinta, rasa kasih sayang kepada Allah. Karena ada dan lagi tentara Abraha itu sendiri, mereka dah merampas harta kekayaan orang Mekah sebelum mereka ingin melancarkan serangan ke Baitullah. Jadi rumusannya apa? Rumusannya jangan kita melanggar hak manusia karena itu lebih berbahaya. Kalau hak Allah itu dapat runding sedikit katanya. Macam orang Mekah yang menggantungkan berhala di sekeliling Ka'bah, mereka melanggar hak Allah. Patutnya tidak ada berhala di sekeliling Ka'bah, tapi Allah tidak kacau mereka karena itu bukan berkenaan dengan hak manusia. Jadi hak manusia ini sangat teliti sekali ya. Jangan pernah kita berniat buat jahat kepada orang, karena kejahatan kita itu akan menimpa diri kita. Kata dalam ayat 43 surah Fatir dicakap,
katanya wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Orang tuh kalau dia menggali lubang dia akan jatuh ke dalam lubang itu. Kalau pernah kita buat jahat sama orang, lambat laun kejahatan kita akan menimpa diri sendiri. Itulah di antara pelajaran yang diambil pada kisah apa tadi Ashabul Fil. Jangan pernah kita berniat jahat, kita karena berniat baik saja. Jangan ada di dalam hati pikiran yang kotor, pikiran yang negatif, apalagi dalam berdoa menghadap Allah dalam suasana COVID-19 ini, karena dibersihkan hati dulu baru berdoa. Kalau masih menyimpan sifat-sifat mazmumah, sifat tercela, doa mungkin tidak akan didengar. Jadi di antara pelajaran juga kita karena bertaubat kepada Allah, karena muhasabah diri, karena bermaafan, baru kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin besok dilanjutkan dengan siri berikutnya, siri ke-11. Hari ini siri yang ke-10. Mudah-mudahan kita tetap terikat dengan tafsir Al-Munir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shrah sudurana, Allahumma nawwir qulubana wa yassir umurana wastur uyubana waghfir dhunubana ya mujibas sa'ilin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin wahfazna min kulli su' wa min kulli makruh fil hali wal ma'al innaka al-azizul muta'al ya mujibas sa'ilin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis fahfazna wa anta khairul hafizin fallahu khairul hafizin fallahu khairul hafizin fallahu khairul hafizin wa huwa arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa taqabbalallahu minna minkum salal amal. Inni uhibbukum fillah.